الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wa bapak ibu rahimakumullah wa azakumullah, kita kembali menentukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita. Karena sekali lagi menjalankan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mudah, dan ini termasuk perkara yang paling berat ya, untuk ditunaikan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rahmat Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita tidak akan mampu melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Sebagaimana sebagian bahkan kebanyakan dari kaum muslimin tidak menunaikan kewajiban ini dengan baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sallallahu alaihi wasallam kepada kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari pembahasan nifaq, nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nifaq besar atau nifaq keyakinan sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua dari nifaq, an-nifaqul amali wa nifaqul asghar. Jenis yang kedua dari nifaq ini atau sifat munafik ini adalah nifaq amali, ya, atau disebut juga dengan nifaq asghar, nifaq kecil. Nah, ini bedanya Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu ya di mana bedanya antara nifaq besar dengan nifaq kecil itu, maka untuk sebenarnya dari kalimat itu saya bisa dipahami. Nifaq besar itu atau nifaq i'tiqadi itu adalah nifaq itu berasal dari keyakinan hati sejak dari awal tidak menerima Islam dan benci kepada Islam, benci kepada ajaran Islam, dan benci kepada orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam, benci dengan sunnah Nabi, benci dengan Nabi, benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Ini nifaq i'tiqadi.
Jadi intinya nifaq i'tiqadi dia berurusan langsung dengan Allah yang punya syariat. Dia tidak suka dengan Allah sebenarnya, tidak suka dengan syariatnya Allah, tidak suka dengan Rasul yang diutus oleh Allah membawa syariat ini. Maka dia tampakkan kebencian kedengkiannya terhadap syariat ini. Itu intinya nifaq akbar itu, atau nifaq i'tiqadi. Maka dia menampakkan permusuhan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali atau nifaq asghar, wa huwa amalu syai'in min a'mal al-munafiqin ma'a baqa'il iman fil qalb. Nifaq asghar adalah nifaq amal, ya, nifaq amal. Ini sebatas amal saja, dia tidak sampai ke hati. Nah, ini bedanya Bapak Ibu betul. Jadi nifaq kecil itu sekedar sebatas amal saja, dia tidak sampai ke hati dan tidak sampai pada keyakinannya. Dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, dia yakin betul syariat Islam ini adalah syariat yang benar, dia yakin betul apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar, dia yakin betul Nabi Muhammad itulah Rasul yang benar, dia yakin itu. Dan tidak ada kebencian dalam hatinya terhadap syariat Islam ini, tidak ada kebencian. Tetapi di dalam amal-amalnya itu kalau kita perhatikan, itu nanti agak mirip-mirip dengan nifaq i'tiqadi dalam beberapa hal atau dalam banyak hal. Sebenarnya amal-amal yang dilakukan oleh nifaq asghar atau nifaq amali ini itu nggak jauh-jauh beda dengan nifaq akbar itu sebenarnya. Cuman perbedaan yang sangat mendasar adalah nifaq amali itu dia sebatas amal saja, dia tidak sampai ke hatinya. Itu yang kita kasih contoh. Maka disebutkan dia melakukan satu amalan dari amalan-amalan munafik yang disertai dengan masih tetapnya iman di dalam hati mereka. Jadi iman itu masih tetap dalam hati mereka, meski amal-amal yang dilakukan itu adalah amal-amal munafik. Wa hadza la yakhruju min millah. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama, lakinnahu wasilatun ila. Akan tetapi nifaq kecil ini adalah wasilah yang membawa seseorang kepada nifaq besar. Jadi bibit nifaq besar itu ada pada nifaq kecil. Jadi ketika seseorang memiliki sifat munafik pada level amali ini, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjerumus kepada nifaq besar. Kalau nifaq kecil ini sudah kronis pada dirinya. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun wa idza kathara sara bi sababihi munafiqan khalisan. Dan pelakunya berada pada dua keadaan, di antara iman dengan nifaq. Apabila nifaq itu menjadi-jadi dalam dirinya, ya, maka jadilah dia munafik sejati. Kalau nifaq itu mendominasi dalam dirinya, maka jadilah dia munafik sejati. Ad-dalilu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat yang apabila 4 sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia menjadi munafik yang sesungguhnya. Dia menjadi munafik sejati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Barang siapa ada satu sifat ini pada dirinya, ya, kanat fihi khaslatun min an-nifaq, berarti memang ada satu sifat munafik pada dirinya sampai dia meninggalkan sifat itu. Yang pertama, kata Nabi, idza tumina khan, apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia dusta, bohong. Wa idza ahada ghadab, ini
Ini dalam yang lain ya. Kalau dia berjanji maka dia ingkar janji. Wa idza khasama fajar. Kalau dia bertengkar maka dia curang. Dia kalau dia bertengkar maka dia akan menunjukkan sikap culasnya. Kalau dia bertengkar itu terlihat sekali culasnya gitu. Kalau ada bermasalah dengan orang lain itu terlihat sekali dia tidak bermoral. Ini orang munafik. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر. Barang siapa empat sifat ini berkumpul pada dirinya, maka sungguh telah berhimpun keburukan dalam diri seseorang. Wa khalasat fihi na'utul munafiqin. Maka berhimpunlah dalam dirinya sifat-sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat fi wahidatun minha sara fiha khaslatun min an-nifaq. Tapi kalau seorang hanya memiliki satu sifat saja dari empat ini, maka dia tidak disebut dengan munafik sejati, tapi dia memiliki satu sifat dari sifat orang munafik. Fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisal khairin wa khisal syarrin. Tetapi tak jarang kita dapati juga pada diri seseorang itu berkumpul dua sifat. Ada sifat buruk, ada sifat baik, ada sifat buruk. Wa khisal iman wa khisal kufur wa nifaq, ya, wa nifaq. Berkumpul dalam diri seseorang itu ada sifat-sifat kebaikan, ada juga sifat-sifat keburukan, sifat kufur, sifat nifaq. Itu ada dalam diri seseorang. Bapak Ibu rahmatullah. Tapi sekali lagi ini pembicaraan kita adalah pembicaraan nifaq asghar, ya, nifaq amali. Bapak Ibu rahmatullah. Kita tidak membicarakan nifaq akbar, karena nifaq itu sudah dikerjakan sebenarnya. Wa yastahiqqu min ats-tsawab wal 'iqab. Maka dia berhak mendapatkan pahala dan siksa bihasbi ma qama bihi min mujibati dzalik. Sesuai dengan kadar tingkat keimanan dan kekufuran yang ada pada dirinya, sifat baik dan sifat buruk yang ada pada dirinya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Jadi seberapa kadar balasan yang diberikan oleh Allah terhadap diri seseorang, apakah itu kebaikan atau keburukan, maka disesuaikan dengan kadar kebaikan dan keburukan yang ada dalam dirinya. Jadi kita ini Bapak Allah akan menerima balasan kebaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau untuk kebaikan biasanya kan banyak berlipat ganda. Kita melakukan 1 dibalas 10 mulai sampai 700. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keburukan, Allah tidak mungkin akan melebihkannya. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang melakukan kesalahan 1 kemudian Allah beri balasan 2, itu tidak ada. Wa minhu at-takasul 'an as-salati wa 'an as-salati ma'a al-jama'ah fi al-masjid. Khassatan salatul 'isha wal fajr min sifatil munafiqin. Dan di sini dijelaskan oleh beliau Allah Ta'ala, di antara sifat-sifat munafik itu adalah malas mengerjakan ibadah salat berjamaah di masjid, khususnya salat isya dan salat subuh. Maka sesungguhnya orang yang malas mengerjakan salat isya dan salat subuh itu, ini adalah satu sifat dari sifat munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salat 'ala al-munafiqin salatul isya wal fajr was subuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh sangat berat bagi mereka. Ya. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan sebelumnya, ini kaitannya dengan waktu malam, kaitannya dengan gelap, ya, Bapak Ibu rahmatullah.
kesempatan bagi orang-orang munafik untuk bersembunyi. Jadi semakin tidak terlihat, semakin mereka tidak beramal. Orang-orang munafik itu semakin dia tidak terlihat oleh kaum muslimin, orang-orang beriman, semakin dia tidak beramal. Ini ciri orang munafik. Makanya salat Isya itu waktu sudah gelap. Ini sebentar lagi hilang syafaqnya. Kalau dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan ulama-ulama dulu sebelum ada listrik ini, itu kalau sudah waktu Isya itu gelapnya benar. Dan kita jangan bayangkan ada lampu seperti saat ini, sehingga orang kalau tidak hadir salat Isya itu maka tidak ketahuan. Jadi kalau tidak hadir salat Isya berjamaah itu tak ketahuan. Makanya orang-orang munafik itu sengaja memanfaatkan gelap itu untuk tidak beribadah. Nah ini bentuk apa ya? Takasul, bentuk malasnya beribadah. Subuh juga demikian. Subuh sampai nanti terbit matahari. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka beribadah itu karena dia. Orang munafik beribadah itu karena dia. Jadi kalau nampak oleh orang, mereka rajin beribadah. Jadi kalau kelihatan orang, itu semangat dia beribadah. Dia tampakkan semangat. Nah ini hati-hati beribadah. Jadi orang munafik itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Aslinya orang ini buruk sebenarnya. Tetapi karena dia ingin disebut baik, maka dia tampakkan kebaikan. Tapi aslinya buruk sebenarnya orang. Na'udzubillah. Ini bahayanya sifat nifaq itu. Fal-nifaqu, maka sifat nifaq ini syarrun khatirun jiddan. Ini adalah sifat yang sangat buruk dan sangat bahaya. Buruk dan lagi sangat bahaya. Wa kana as-sahabat yatakhawwafuna al-wuqu'a fi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka sangat takut kalau mereka terkena penyakit nifaq. Para sahabat sangat takut kalau mereka terkena penyakit nifaq. Qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, seorang imam tabi'in, Imam Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adrabtu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sempat bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Kulluhum yakhafu an-nifaq 'ala nafsi. 30 sahabat yang aku temui itu, kata Imam Ibnu Abi Mulaikah, seluruhnya takut sekali kalau mereka terkena penyakit nifaq. Sangat takut kalau mereka terkena atau dihinggapi penyakit nifaq, penyakit munafik. Ini yang dimaksud adalah penyakit nifaq asghar, Bapak Ibu sekalian. Tentunya bukan nifaq akbar. Ya Allah, begitu para sahabat sangat takut, sangat takut. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah asar, dulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang apa yang kalian anggap kecil hari ini itu adalah sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang membinasakan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian menganggap hari ini dosa-dosa ini kalian anggap biasa saja, kalian anggap dosa-dosa kecil. Tapi kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang membinasakan. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, karena Anas bin Malik salah satu sahabat Nabi yang panjang umurnya, sehingga dia banyak ketemu dengan generasi-generasi sesudahnya yang perangai mereka ini banyak perangai para pendosa, para munafik, para fasik, ya, orang-orang kufur, orang-orang musyrik, banyak ditemui oleh beliau. Nah, tapi
Apa yang kalian anggap biasa, anggap kecil hari ini, kata Anas, kami dulu menganggapnya ini sangat besar. Kami menganggapnya ini adalah dosa yang membinasakan. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat menjaga diri mereka dari segala macam bentuk maksiat. Salah satu di antaranya adalah sifat munafik. Ini adalah maksiat yang sangat dikhawatirkan oleh mereka. Mereka sangat takut kalau ada salah satu sifat munafik itu menempeli hati mereka. Bapak bin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Apa yang kita sampaikan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaitannya dengan akhlak. Kata Nabi, ada 4 sifat munafik. Kalau 4 sifat ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang sejati. Munafik sejati, benar-benar munafik. Yang pertama kata Nabi, apabila diberi amanah, maka dia khianat. Makanya hati-hati Bapak yang diberikan yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk memberikan amanah kepada orang lain. Hati-hati memberikan amanah kepada seseorang. Jangan sampai memberikan amanah kepada orang munafik. Karena pasti amanah itu akan dikhianati dan disia-siakan. Kalau kita lihat negeri kita ini, Allah a'lam, bahkan kita bingung untuk menjawabnya ketika apa masih adakah orang jujur di negeri ini? Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Kita nggak nuduh, tapi silakan Bapak Ibu jawab saja gitu. Kalau kita lihat ini, jadi kalau hukum mati diterapkan di negeri kita ini, saya kira para pejabat ini banyak yang mati. Ya, seperti di Cina gitu kan, di Korea Utara misalnya, di para koruptor, ya, orang yang berkhianat dengan jabatannya itu. Kalau Bapak setuju nggak kira-kira kalau dihukum mati? Ya Bapak, karena Bapak nggak bukan pejabat sebenarnya. Itulah yang pejabat juga setuju juga kayaknya. Iya. Dan memang benar Pak, ini manusia-manusia pengkhianat ini luar biasa. Ini merusak sangat. Nah ini kalau kita perhatikan, ini nifaknya Allah a'lam, saya nggak tahu ya. Ini nifak itu bukan nifak akbar. Ini nifaknya nifak asghar, nifak amanah. Jadi dia melakukan pengkhianatan itu bukan karena dia benci dengan ajaran Islam, bukan karena dia tidak suka dengan sunnah Nabi, bukan. Memang betul-betul hawa nafsu yang menonjol itu maksudnya. Ini memang betul-betul hawa nafsu yang menguasai, sehingga dia menjadi pengkhianat, orang yang tidak jujur. Ya Allah. Di negeri ini sebenarnya tidak butuh orang cerdas. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama itu, sebenarnya kalau orang diberi amanah, itu yang nomor 1 itu adalah orang yang baik akhlaknya, jujur, itu yang paling penting. Walaupun mungkin dia bukanlah seorang profesional, tetapi kalau kaitannya dengan amanah, kejujuran itu jauh lebih penting daripada profesional. Oh dia ahli, ya ahli dia juga sebenarnya. Tapi bukan itu yang utama. Saat ini negeri ini butuh orang jujur, bukan orang pintar. Negeri ini butuh orang jujur, orang mukmin sejati. Itu yang dibutuhkan oleh dunia. Kalau orang pintar udah banyak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian wa idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara maka dia dusta. Artinya dominan kata-katanya itu lebih banyak dusta gitu maksudnya. Ya kalau mungkin sekali-sekali karena ada satu dan lain hal mungkin dia berdusta, itu nggak masuk gitu Pak. Mungkin karena ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan misalnya, itu sebenarnya nggak masuk. Nah ini dusta dalam artian betul-betul dosa.
benar-benar dosa, dan dia membiasakan diri dengan dosa, dengan berdusta. Dan dusta itu begitu ringan lidahnya. Bahkan berdusta itu menjadi kebutuhan baginya. Alhamdulillah. Ini orang munafik. Ini bahayanya orang seperti ini kalau dikasih amanah. Ya Allah, akan binasa orang-orang yang dipimpin. Kemudian wa idza 'ahada ghadar. Kalau dia berjanji maka dia ingkar. Suka ingkar janji, menyelisihi janji. Dan juga salah satu sifat orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, jangan suka membuat janji kalau seandainya kita tidak mampu memenuhi. Ini penting. Nah, kita kadang-kadang suka buat janji itu sama orang lain, tapi kemudian kita lupa. Nah, ini menjadi aib bagi diri kita. Kalau rasanya kita tidak mampu untuk memenuhi, jangan buat janji. Janji ke istri kita, ke anak kita, itu nggak baik. Jangan dianggap remeh. Kita sudah mengucapkan janji, ada janji ke istri dan kan itu harus ditunaikan. Nggak boleh kita, ya kamu kayak nggak paham aja, ya nggak bisa begitu. Janji ya janji, harus ditunaikan itu janji. Walaupun itu terhadap istri dan anak-anak kita, justru orang yang paling patut untuk mendapatkan keteladanan dari kita ya istri dan anak-anak kita. Itu berkesan di hati mereka bahwa dia memiliki seorang suami yang menepati janji dan jujur. Demikian pula seorang anak ketika ayahnya berjanji sesuatu apapun bentuknya dan itu tidak ditunaikan, itu akan berkesan di hatinya. Sekali dua kali misalnya si ayah ini berbohong, apa tidak menepati janji, subhanallah, ini akan terpatri di hati anaknya. Kemudian juga sifat munafik itu wa idza khasama fajar. Kalau mereka bertengkar, maka mereka berbuat dosa. Fajar itu artinya berbuat dosa, maksudnya dia tidak segan-segan mungkin mengeluarkan kata-kata merendahkan, mencaci maki gitu. Kalau dia bertengkar, sebenarnya di dalam Islam kalau diperhatikan, mujadalah dalam rangka untuk menampakkan kebenaran itu adalah ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surah An-Nahl ayat 126 di Quran Allah sebutkan, maka bantahlah mereka, jidallah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang baik, dengan argumentatif, dengan dalil-dalil yang kuat. Sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya, artinya kalau untuk menegakkan yang hak kita boleh berjidal itu, selama tidak membawa kepada rendahnya martabat kita. Makanya para imam terdahulu kepada martabat itu rata-rata tidak mau debat. Yang paling terkenal itu adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik ketika diajak berdebat, beliau tidak mau debat. Kalau beliau mau gitu, ditepis saja orang ini, selesai sebenarnya. Tapi beliau tidak mau berdebat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal berkata, ya, bukan aku takut menghadapi
menghadapimu, ya, menghadapi kalian, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan karena aku tidak sanggup, kata beliau, tapi karena tidak patut, ya, singa melayani anjing, ya, atau melayani kera. Masa itu juga dilayani gitu maksudnya. Dan itu akan menjatuhkan wibawa itu maksudnya. Dan memang betul Pak, debat itu kalau kita tidak hati-hati itu akan jatuh wibawa kita. Ya. Apalagi kalau debatnya sampai debat kusir. Nah, Bapak perhatikan, kita masih menjaga norma-norma, kalimat-kalimat itu masih dijaga dalam berdebat ini. Nggak ada yang merendahkan, nggak ada yang menghina. Kalau dia biasa aja keluar kata-kata yang tidak baik, menghina, merendahkan, menuduh macam-macam, itu betul. Sebagai seorang muslim harusnya kan dijaga kalimat-kalimatnya. Tapi kalau orang munafik, berbeda betul, dia akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu disebut dengan fajar. Wa idza khasama fajar. Kalau bertengkar, kalau ada masalah apa itu, dia tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan merendahkan, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan orang lain. Betul. Ini ciri orang-orang munafik. Bapak bin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam masalah ibadah, tadi kita singgung ya. Apa bentuknya dalam masalah ibadah? Yang pertama, yaitu dia orang-orang munafik itu mereka malas sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu sebenarnya semua sholat, semua sholat. Kalau masih mereka bisa bersembunyi, maka mereka akan bersembunyi dari pandangan manusia. Itu tidak ikut sholat berjamaah. Ya, karena isya subuh itu adalah waktu yang gelap, maka mereka tertolong oleh cuaca gelap, ya, suasana gelap seperti itu. Zuhur, asar, dan maghrib itu masih terlihat, sehingga mereka tidak bisa bersembunyi. Akhirnya mereka, ya, mau tak mau ya datang juga ke masjid. Terpaksa mereka datang ke masjid. Dan hati mereka sebenarnya tidak ingin datang ke masjid. Wa'alaikumsalam. Dan ini awalnya adalah sifat nifaq i'tiqadi. Awalnya orang yang benci dan tidak suka sholat berjamaah adalah orang-orang yang memiliki sifat i'tiqadi. Adapun sifat nifaq amali, mereka enggak benci sholat berjamaah sebenarnya, tapi mereka malas. Nah, kalau dulu orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Bapak baca saja dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, dalam surah Al-Maidah, Al-An'am, surah Al-A'raf. Nah, puncaknya nanti di surah At-Taubah, itu Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Itu nifaknya bukan nifak asghar, bukan nifak amali, itu nifaknya nifak akbar, nifaknya i'tiqadi. Dan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa misalnya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, maka mereka bermalas-malasan. Kalaupun mereka mendirikan salat, yura'unan nasa, mereka riya. Jadi kalaupun mereka salat, itu mereka riya. Dan ini nifaq apa sebenarnya? Awal itu tuh nifaq akbar, karena Allah menceritakan dalam ayat ini itu bukan nifaq asghar. Jadi ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan orang-orang munafik itu sampai ke ayat 142 dalam surah Nisa itu maksudnya adalah nifaq akbar. Nah, puncaknya apa yang Allah sebutkan? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu di kerak-kerak neraka jahanam dan tidak ada penolong bagi mereka. Itu di ayat 145 146. Silakan Bapak lihat. 46 kalau saya tidak salah. Surah An-Nisa. Itu nifaq, itu bukan nifaq kecil, itu nifaq besar. Tetapi umat Islam hari ini kebanyakan Allah a'lam sepertinya itu terkena nifaq asghar, bukan nifaq akbar. Mudah-mudahan tidak nifaq akbar. Jadi mereka tidak ikut sholat berjamaah itu
atau malas melaksanakan ibadah sholat sampai-sampai mereka meninggalkan ibadah sholat, itu bukan karena nifaq akbar, bukan karena benci dengan sholat, bukan karena benci dengan kewajiban sholat, bukan benci dengan ajaran Islam, bukan. Mereka malas. Apa mungkin karena ilmunya kurang, atau mungkin tidak terlatih ya sejak dari kecil, atau mungkin dia tidak pernah dapat pendidikan, contoh dari orang tuanya di rumah, macam-macam alasan. Kenapa sholat tidak didirikan? Kenapa orang tidak sholat berjamaah? Kenapa nggak ada teladan dari orang tuanya? Tapi kalau orang tua yang memberikan teladan kepada anaknya, insya Allah anaknya nurut sejak dari kecil ya. Kalau udah tua bapak nyuruh itu susah. Kan Nabi nyuruh anak sholat umur berapa? 7 tahun. Ajak dia sholat berjamaah masih. Kalau sejak dari kecil kita memberikan contoh, mengajaknya dengan hati kita, insya Allah, kalau kita mati jangan sholat berjamaah. Ini benar. Nah, kenapa umat Islam di banyak tidak memberikan sholat berjamaah? Karena tidak ada teladan dari orang tuanya. Orang tuanya begitu. Dia nggak pernah lihat orang tuanya sholat berjamaah. Gimana dia mau sholat berjamaah? Bahkan orang tuanya nggak pernah nyuruh malah. Ya biasanya orang nyuruh itu kalau dia mengerjakan. Kalau dia tidak mengerjakan, apa yang mau dia suruh? Orang yang nggak sholat berjamaah, gimana dia menyuruh anak? Nah, kamu sholat berjamaah ke masjid. Jangan kamu contoh ayah ini, biarlah ayah ini tidak sholat berjamaah, tapi kamu harus sholat berjamaah. Nah itu apaan gitu? Kamu sekolah sana ngaji, jangan kayak bapak, jangan kayak bapak nih, ya. Jangan kayak bapakmu ini, biar bapakmu ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ini, tapi kamu harus jadi orang pintar. Nah itu nggak benar juga. Ngapain begitu? Pasti nggak didengar itu orang tua begitu. Nggak akan didengar orang tua seperti itu. Karena orang yang menyuruh itu harus memberikan teladan. Bapak benar betul. Nah inilah yang menyebabkan sifat nifaq, ya, sifat nifaq, munafik, berupa malasnya beribadah, tidak ikut sholat berjamaah, suka mengulur-ulur waktu. Ini sifat nifaq, sifat munafik yang ada pada diri seseorang. Bapak benar betul subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tilka salatul munafiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah contoh salatnya orang munafik. Jadi ketika azan berkumandang, dia seperti nggak mengerti, sibuk dengan apa yang dia sukai. Kalau dalam hadis itu kata Nabi, dia mengamati matahari yang sudah mulai turun gitu, udah mau tenggelam matahari. Sehingga kata Nabi, ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, baru dia bergegas. Nyata waktu udah mau habis, akhirnya dia wudu, kemudian bergegas sholat 4 rakaat. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Berapa banyaknya dari kita yang sholat sudah di akhir-akhir waktu, sudah di ujung-ujung waktu baru mau sholat, sudah di ujung-ujung waktu baru mau sholat. Alhamdulillah. Ya, mungkin azan dulu ya, azan nanti.